Syarafuddin An-Nawawi, pengarang daripada kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Beliau melanjutkan pembahasan sampai ke topik bab doa yang dibaca ketika berada di dalam masjid, atau bisa diartikan bab yang berkaitan tentang bacaan-bacaan ketika kita berada di dalam masjid. Beliau mengatakan yustahab al-iktsar fihi min dzikrillahi ta'ala, disunnahkan kepada kita ketika berada di dalam masjid, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih. Tasbih adalah bacaan subhanallah. Kemudian memperbanyak membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah. Wa tahmid, membaca alhamdulillah. Wa takbir, membaca takbir Allahu akbar. Wa ghairiha minal azkar, atau zikir-zikir lainnya. Yang penting ketika berada di dalam masjid itu kita harus memperbanyak zikir. Dilarang kita menceritakan masalah duniawi di dalam masjid, tapi diperintahkan kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Juga disunnahkan banyak membaca Al-Quran ketika berada di dalam masjid. Dan di antara anjuran-anjuran lainnya adalah membaca hadis Rasulullah SAW atau mengkaji ilmu agama. Itu disunnahkan di dalam masjid, membahas ilmu fikih dan seluruh ilmu-ilmu syariat. Kemudian sunnah lainnya adalah ketika masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk. Ketika belum ada iqamah, qomat untuk melaksanakan sholat berjamaah yang wajib, kita masuk ke dalam masjid, ada sunnah yaitu sholat tahiyatil masjid. Sholat tahiyatil masjid itu sunnah, kesepakatan dari para fuqaha. Ada hadis diriwayatkan muttafaqun alaih dari Abi Qatadah, mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini." Apabila seorang di antara kalian masuk ke masjid, fala yajlis, jangan duduk, tapi lakukan dulu sholat 2 rakaat. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim tentang hadis min hadis ar-rajuli alladzi dakhala masjidah wan nabiyyu yakhthub. Diriwayatkan ada seorang laki-laki masuk ke masjid Nabi. Dikomentari oleh para ahli hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Itu mengatakan Nabi sedang khutbah di hari Jumat, sedang melakukan khutbah di hari Jumat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, tanpa sholat dia langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika sedang berkhutbah bertanya kepada seseorang tersebut, "As-sholaita ya fulan?" Engkau sudah sholat wahai fulan? Maka dia menjawab, "La, tidak ya Rasulullah," atau belum sholat ya Rasulullah. Nabi katakan, "Kum fasolli rak'atain." Kalau begitu berdiri, sholatlah 2 rakaat. Dari hadis ini
Disimpulkan oleh para fuqaha sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rushdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, 4 mazhab dari mazhab Hanafiyah, mazhab Al-Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabila menyatakan hukum sholat ketika masuk ke masjid dinamakan sholat tahiyatul masjid. Itu adalah sunnah. Sunnah. Bahkan di mazhab lainnya namanya mazhab Zahiriyah itu mengatakan wajib. Cuma mazhab Zahiriyah sudah tidak eksis di zaman kita saat ini. Namun masih termaktub di kitab-kitab para ulama, khususnya kitab yang membahas tentang masalah fikih. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj mengatakan tarkuha min gairi uzrin, ya, kuriya tarkuha min gairi uzrin. Kalau kita masuk ke masjid tanpa melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan tidak ada halangan, maka dihukumi makruh. Dihukumi makruh, tidak baik. Tidak sampai berdosa, tapi tidak baik. Di dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan yukrahu lil muhdits dukhuluhu liyajlisa fih. Dimakruhkan bagi orang yang tidak punya wudu. Dimakruhkan bagi orang yang tidak punya wudu ketika masuk ke masjid dia langsung duduk tanpa berwudu terlebih dahulu. Itu kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, hukumnya makruh. Kesimpulan khususnya di mazhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah meninggal 676 Hijriah dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan ketika kita masuk ke masjid, kalau memang sudah qomat, maka tahiyatul masjid itu tidak perlu dilakukan, tapi kita ikut kepada imam atau jamaah yang ingin melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, sholat wajib, maka secara otomatis tahiyatul masjid masuk ke dalam sholat tersebut. Karena tujuan tahiyatul masjid itu sebenarnya adalah penghormatan kepada pemilik masjid. Makna pemilik masjid adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk menghormati Allah dengan cara sholat tahiyat. Tahiyat itu artinya apa? Penghormatan. Sehingga dikatakan oleh Syekh Ibnu Abidin dalam kitabnya Hashiyah Rawdul Mukhtar mengatakan wal hasil annal matlub min dakhilil masjidi an yusalliya fihi liyakuna dzalika tahiyatan li rabbih ta'ala. Kesimpulannya adalah salat tahiyatul masjid dituntut kepada kita untuk melakukannya, tujuannya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki masjid itu, yang memiliki tempat ibadah itu. Karena disebutkan masjid dalam hadis Baitullah fil ardi masajiduhu. Rumahnya Allah yang ada di bumi adalah masjid-masjidnya. Itu tujuan kenapa disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam masalah rakaat sholat tahiyatul masjid. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi ini kan mazhabnya Syafi'i yang kita berkiblat kepada beliau. Kita qobliyah, niat sekaligus tahiyatul masjid, kita dapat 2 pahala itu.
qobliyah, sekalian kita niat tahiyatul masjid. Baru masuk masjid kita sholat qobliyah, niat sekaligus tahiyatul masjid, kita dapat 2 pahala sholat tersebut. Kalau kita masuk sudah qomat, kita ikut sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah, itu pun sudah termasuk mendapatkan tahiyatul masjid. Karena Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu', qala ashabuna la yushtaratu birak'atain, la yushtaratu bin niat, tidak disyaratkan niat ketika sholat tahiyatul masjid. Tidak disyaratkan nih niat, berbeda dengan sholat-sholat lainnya. Artinya masuk ke masjid kita lakukan sholat apa saja tanpa niat sholat tahiyatul masjid, itu sudah masuk sholat tahiyatul masjid. Itu pemahaman mazhab Syafi'i terhadap sholat tahiyatul masjid. Kemudian rakaat dari sholat tahiyatul masjid, mazhab Syafi'i menyatakan 2 rakaat paling afdal, tapi bisa lebih. Mazhab Hanabilah sama seperti mazhab Syafi'i, 2 rakaat paling afdal, kemudian bisa lebih dari 2 rakaat. Kalau adapun mazhab Hanafiyah ini menyatakan bisa 2 rakaat, namun yang paling afdal 4 rakaat. Adapun mazhab Malikiyah menyatakan hanya bisa 2 rakaat, tidak bisa lebih dari 2 rakaat, hanya bisa 2 rakaat. Jadi berbeda di dalam masalah rakaat sholat tahiyatul masjid. Namun kesepakatan seluruhnya, sholat tahiyatul masjid tidak boleh 1 rakaat. 1 rakaat itu dititik beratkan kepada sholat witir. Sholat witir aqalluha rak'atan, paling sedikitnya sholat witir bisa 1 rakaat. Adapun sholat tahiyatul masjid itu tidak boleh 1 rakaat. Ini masalah rakaat di dalam sholat tahiyatul masjid. Ada ulama bernama Syekh Saleh bin Salim As-Sahud. Itu beliau mengarang kitab 1 jilid hanya membahas tentang masalah sholat tahiyatul masjid. Judulnya Ahkam Tahiyatul Masjid. Di situ dijelaskan juga syarat-syarat sholat tahiyatul masjid. Syarat sholat tahiyatul masjid itu ada 4. Yang pertama adalah masuk ke masjid. Kalau musola tidak ada sholat sunnah tahiyatul masjid, musola. Atau di majlis ta'lim. Majlis ta'lim punya gedung, masuk ke majlis ta'lim sholat sunnah tahiyatul masjid itu tidak ada. Jadi khusus daripada syarat sholat tahiyatul masjid, yang pertama adalah harus di masjid. Di dalam mazhab Syafi'i mengatakan, dan ini kesepakatan 3 mazhab, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa kita masuk ke masjid hanya lewat saja, bukan tujuan untuk duduk atau tujuan untuk sholat. Lewat mungkin motor kita di sini, ya kita lewat. Itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid diperbolehkan, dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau mazhab Malikiyah tidak boleh kecuali memang niat untuk duduk di masjid. Ini 3 mazhab mengatakan sekalipun hanya lewat kita melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kita dapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Mazhab Malikiyah mengatakan yang bisa mendapatkan kesunahan sholat tahiyatul masjid apabila dia memang bertujuan lama di masjid atau duduk di masjid, maka di saat itulah dia mendapatkan kesunahan sholat tahiyatul masjid. Syarat yang kedua adalah
an yadkhulal masjida wa huwa mutawaddiun, ketika masuk ke masjid dalam keadaan berwudu. Ini 3 mazhab menyatakan demikian. Artinya kalau dia masuk ke masjid belum berwudu, kesunahan sholat tahiyatul masjid tidak ada. Ini 3 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Kalau mazhab Syafi'iyah, walaupun tidak berwudu, kita masuk, misalnya tempat wudu di sini, masuk dari sini. Kita berwudu, setelah berwudu kita kembali ke masjid, maka masih bisa sholat tahiyatul masjid dengan syarat tidak terlalu lama waktunya. Sekira-kiranya kita ke sana berwudu, selesai wudu kita kemari. Tapi kalau 3 mazhab, masuk harus dalam keadaan berwudu, kemudian dia lakukan sholat tahiyatul masjid. Itu pendapat 3 mazhab yang berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan tanpa berwudu pun boleh. Itu syarat kedua. Nah, syarat ketiga disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba. Syarat ketiganya adalah ketika masuk belum qomat. Belum qomat. Kalau kita masuk ke masjid kemudian sudah qomat untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, maka kesepakatan seluruhnya 3 mazhab, mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, mazhab Hanabilah mengatakan tidak boleh sholat tahiyatul masjid, tapi langsung ikut sholat berjamaah. Berbeda dengan mazhab Malikiyah mengatakan kalau imamnya bukan imam rawatib, jadi imamnya ada namanya rawatib, sudah diatur jadwalnya. Nah, ini namanya imam ratib. Maka pada waktu itu ketika qomat yang menjadi imam ratib, sholat tahiyatul masjidnya batal, tidak boleh dilakukan, harus ikut kepada imam. Tapi kalau imamnya bukan imam ratib, misalnya pengganti imam yang bukan dijadwalkan sebagai imam, maka di dalam mazhab Malikiyah dia boleh melakukan sholat tahiyatul masjid dulu baru ikut berjamaah. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ketika masuk ke masjid, khotib sudah ada di atas mimbar di hari Jumat, mau melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini banyak terjadi. Khotib sudah ada di atas mimbar, kita baru masuk ke masjid. 2 mazhab, Hanafiyah dan juga mazhab Malikiyah, mereka menyatakan tidak perlu sholat lagi, langsung duduk dengarkan khotib berkhutbah. Itu 2 mazhab, Hanafiyah dan Malikiyah. Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'iyah, walaupun khotib sudah ada di atas mimbar, kalau kita baru masuk masjid, tetap disunnahkan sholat tahiyatul masjid. Ini diikuti juga oleh mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, dengan catatan birak'atain khafifatain, 2 rakaatnya itu diringkas, jangan terlalu panjang, baca Fatihah saja, dengan tujuan agar bisa mendengarkan khotib berkhutbah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan khutbahnya seorang khotib di hari Jumat di dalam mazhab Syafi'i khususnya tidak menghalangi kesunahan sholat tahiyatul masjid. Tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid, tapi dengan ringkas. Ini dikuatkan juga oleh mazhab Hanabilah. Kasus yang sama seperti kita majlis taklim. Nah, majlis taklim seperti ini, ada orang baru masuk masjid, maka tetap disunahkan dia sholat tahiyatul masjid, dengan catatan sholatnya itu tidak mengganggu orang. Misalnya dia maju ke depan sini, kemudian dia sholat di situ. Nah, ini sudah mengganggu, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Cari tempat yang tidak mengganggu, tapi kesunahannya tetap. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hanabilah. Itulah 4 syarat daripada sholat tahiyatul masjid. Kemudian di dalam mazhab Hanafiyah dan mazhab Malikiyah,
mereka tidak memberikan syarat kalau kita masuk kemudian duduk dulu, setelah itu kita bangun, kita sholat, tetap dengan niat tahiyatul masjid, masih mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid. Itu mazhab Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Berbeda dengan mazhab Syafi'iyah. Kalau kita masuk ke masjid, kemudian kita duduk dengan sengaja, duduk dengan sengaja, maka sunnah tahiyatul masjidnya hilang. Tapi kalau kita duduk lupa atau tidak sengaja, kita lupa, kita duduk, kemudian teringat, oh saya belum sholat tahiyatul masjid. Dia bangun, dia sholat lagi, masih bisa. Masih bisa untuk mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid. Dengan syarat, ada syaratnya. Dengan syarat, duduknya itu tidak terlalu lama. Kalau duduknya itu lamanya, durasi duduknya itu sama seperti sholat 2 rakaat, maka sunnah tahiyatul masjidnya hilang. Di dalam mazhab Hanabila, hitungannya sama seperti mazhab Syafi'i. Tidak boleh duduk. Kalau kita masuk, kita duduk, duduknya lama berdasarkan perhitungan urf, adat atau tempat yang mengatakan ini duduknya lama, maka sunnah tahiyatul masjidnya hilang. Sehingga para ulama mereka mengatakan, khususnya mazhab Syafi'i, kalau masuk masjid kebetulan sedang azan, maka dia jangan duduk, dia berdiri dulu sampai azannya selesai, baru dia sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Kalau dia masuk dia duduk, dalam mazhab Syafi'i kalau duduknya melebihi sholat 2 rakaat lamanya, maka sunnah tahiyatul masjidnya hilang. Nah, ini masalah tentang kesunahan ketika masuk ke dalam masjid. Jadi ini sunnah, sehingga Nabi perintahkan untuk berdiri sholat. Kalau memang kita sudah lupa, sudah tidak sempat lagi sholat tahiyatul masjid dan posisinya sudah duduk, diajarkan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kita membaca doa Al-Baqiyatus Sholihah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu sudah mengganti sholat tahiyatul masjid. Ini kesepakatan 3 mazhab, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. 3 mazhab ini mengatakan kalau memang ada uzur, mungkin kakinya sakit, dia masuk, dia duduk, tapi ingin dapat pahala sholat tahiyatul masjid, maka cukup baginya membaca Al-Baqiyatus Sholihah 4 kali. Adapun mazhab Hanabila, mereka tidak menganjurkan doa tersebut. Mazhab Hanabila, sholat tahiyatul masjid ya hanya bisa dengan sholat tahiyatul masjid, tidak bisa diganti dengan zikir. Itu pendapat mazhab Hanabila. Namun 3 mazhab mengatakan bisa diganti dengan doa Al-Baqiyatus Sholihah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Maka itu sudah mengganti sholat tahiyatul masjid jika ada uzur atau memang waktu tidak memungkinkan. Bagaimana waktu yang tidak memungkinkan? Dia masuk ke masjid, sudah punya keyakinan, oh sebentar lagi sholat. Kalau mau sholat 2 rakaat tidak cukup. Dia sudah perkirakan. Dan kita bisa mengetahui itu biasanya dengan zikir atau lain sebagainya. Maka di saat itu, dia duduk, dia membaca doa tersebut 4 kali, sudah mengganti daripada sholat tahiyatul masjid. Namun jika memiliki waktu, dia perkirakan waktunya ini cukup untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, maka dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Sehingga kita lihat ketika hari Jumat itu kan ada yang sholat, ada yang duduk. Itu sebenarnya dalam masalah
fikih itu sudah dibahas oleh para ulama. Sudah dibahas jauh-jauh hari oleh para ulama. Nah, ini masalah kesunahan salat tahiyatil masjid.